Ya, hai, assalamualaikum Aquarius. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya. Amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian. Ini saya ambil tema tentang seseorang yang akan datang di akhir tahun 2022 gitu ya. Ini prosesnya berada dalam 3 bulan ke depan. Karena saya reading di Oktober ya, jadi energinya ada di 3 bulan ke depan, ini nyampe ke Desember 2022 gitu. Dan ini saya tarik energinya dia ya, yang akan datang ke Aquarius ini seperti apa dari energi dan karakternya. Ini yang akan saya readingkan di sini gitu. Dan ini general reading untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description. Di bawah video ini kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail pastinya. Kalau di sini kan secara general ya, jadi ada yang resonate dan ada yang enggak kan gitu ya. Oke, langsung kita readingkan aja di sini seseorang yang akan datang ke Aquarius di akhir tahun ini. Ada kartu stok ya. Ini dia lagi berada dalam sesuatu yang baru gitu ya. Itu istilahnya mungkin proses yang baru atau proses awal atau hal-hal yang baru yang ada di dianya gitu ya. Itu atau mungkin ini seseorang yang baru yang datang ke Aquariusnya seperti itu, atau mungkin dia ini lagi ada growth-nya ya, ada pertumbuhan yang baru di kehidupan dia, mungkin seperti itu ya. Itu atau mungkin misalkan dia ini orang lama datang ke Aquarius ini ya memperbaiki dengan energi baru gitu ya, datang dengan energi baru dianya gitu yang mungkin lebih bagus gitu ya. Itu yang pasti ada hal-hal baru di kehidupan dia gitu, apapun itu ya, itu untuk energinya dia gitu. Dan dengan energi stok ini dia seseorang yang mempunyai karakter untuk selalu ingin adanya hal baru atau selalu ingin adanya peningkatan gitu ya. Itu selalu ingin adanya tindakan-tindakan baru, mungkin seperti itu ya, istilahnya mencoba hal-hal baru, mungkin seperti itu ya. Karakter dia seperti itu, yang pasti dia suka dengan hal-hal yang baru gitu, mungkin dengan hal-hal yang ada pertumbuhan, mungkin kreativitas baru, karir baru gitu ya, seperti itu energinya di dia. Dan kemudian di sini ada awal ya, dia ini mempunyai karakter yang insting, intuisi, feeling dianya kuat, dan dia seseorang yang cerdas ya, cerdas dalam mengolah rasa, cerdas dalam mengolah segi insting, intuisi, feelingnya dia gitu ya, cerdas dalam mengolah semua proses kehidupan dia gitu. Jadi kalau misalkan ada masalah nih, dia pintar untuk mencari solusi gitu dengan insting, intuisi, feelingnya dulu, mungkin seperti itu ya. Itu yang pasti dia ini lebih ke seimbang dari segi logika ya, segi logika dan perasaan gitulah ya itu. Dan di sini lebih ke sangat kuat untuk insting, intuisi, feeling dia gitu. Dan kemudian di sini ada the moon. Dia ini seseorang yang sensitif ya, mempunyai karakter itu gitu ya. Seseorang yang sensitif, tetapi dengan kesensitifan dia ini, dia lebih ke mempunyai empati tinggi gitu ya. Itu kalau misalkan melihat orang yang kurang mampu, orang yang berada di bawah dia gitu tuh, dia lebih ke lebih ke ngerasa harus sebisa mungkin harus membantu gitu ya. Kepeduliannya ini lebih muncul gitu ya, cepat muncul gitu, orangnya seperti itu. Jadi orangnya mempunyai empati tinggi, orangnya simpati gitu ya, itu peduli ke orang lain ya, penuh dengan kepedulian di kehidupan dia, karakternya seperti itu. Dan dengan kesensitifan ini mungkin sensitif, tahulah ya untuk kalian karakter ini gitu. Orangnya yang
peka ya, orangnya peka, perasa gitu. Ya, seperti itu. Dan otomatis di sini dia seseorang yang mempunyai karakter itu, dan mungkin memang dia didatangkan ke Aquarius dalam bulan-bulan ke depan gitu ya, 3 bulan ke depan ini seperti itu. Dan mempunyai karakter itu. Dan di sini ada The Garden. Ini dia mempunyai karakter yang apa ya, suka akan keindahan gitu ya, suka akan keindahan, akan ketenangan, kenyamanan, ketentraman gitu ya. Itu dia sosok yang mempunyai karakter yang seperti itu. Dan mungkin di sini kayak lebih ke apa ya, suka akan taman. Mungkin dia kalau menyendiri di taman bisa juga seperti itu ya. Yang pasti dia suka akan keindahan di sini. Oke. Dan kemudian di sini ada The Fish ya. Ini seseorang ini kayak untuk apa ya, untuk tujuan dia ini, untuk tujuan dia atau kefokusan dia ini di segi keuangan ya. Itu di segi keuangan, di segi keberlimpahan gitu. Dan mungkin dianya juga seseorang yang berlimpah dari segi keuangannya, bisa juga ya. Itu atau mungkin istilahnya di sini dia mempunyai usaha atau bisnis sendiri ya. Itu usaha, bisnis, karir sendiri gitu yang penuh dengan keberlimpahan dari segi itu gitu ya. Atau mungkin ini seseorang yang suka fokus di segi keuangan gitu. Apapun dia lakukan dengan keuangan gitu ya. Itu yang bisa membuat dia nyaman, bahagia itu dengan keuangan yang berlimpah, mungkin seperti itu ya. Itu. Dan di sini dengan energi ada The Owl, kemudian ada The Moon. Ini ya mungkin kalau dia berpikir kalau memang dia harus bekerja keras untuk mendapatkan keuangan ini ya, untuk kepedulian ke orang lain gitu ya, seperti itu. Untuk bisa membantu ke orang lain, bisa apa namanya, bisa berbagi, bersedekah ke orang lain, itu kan otomatis kalau secara lewat materi kan sebisa mungkin dia mempunyai keuangan yang bisa untuk berbagi, bisa untuk bisa untuk membahagiakan orang lain. Nah, seperti itu intinya ya. Itu jadi kayak dengan energi The Fish ini lebih ke tenang, nyaman, karena dia bisa berbuat yang lebih baik ke orang lain, bisa berbagi, bersedekah lebih banyak ke orang lain. Nah, itu intinya seperti itu ya. Dia mempunyai karakter itu. Jadi mungkin saat ini dia fokus di keuangan, bisa juga seperti itu ya, di karir keuangan mungkin ya. Itu atau mungkin dia berkarir di bidang keuangan ya. Bisa juga. Yang pasti di sini dengan energi karakter The Fish ini orangnya tenang ya. Orangnya tenang, mungkin cantik gitu ya. Ikan itu kan ikan itu adalah makhluk yang hewan yang tenang, dilihat juga indah gitu kan, seperti itu ya. Itu otomatis karakter dia ini karakter yang tenang, yang kalem gitu ya, yang memberikan ketenangan ke orang lain, mungkin seperti itu ya. Itu atau dia memang mempunyai fisik yang indah, yang cantik layaknya ikan gitu kan, dan mempunyai hati yang lembut layaknya ikan juga gitu kan. Daging ikan itu kan otomatis lembut ya gitu, nggak ada ikan yang keras gitu ya. Itu untuk daging ikannya gitu kan, seperti itu. Jadi istilahnya dia mempunyai kelembutan hati di sini gitu ya. Keindahan, kelembutan hati dengan kepedulian dia mempunyai inner beauty di sini dan terpancar keluar dengan keindahannya layaknya ikan gitu kan, seperti itu. Dengan ketenangan dia kalem, dia tenang gitu. Dan mungkin orang-orang yang dekat dengan dia pun juga ngerasa ketenangan, yang energi ketenangan, kalem dia itu kerasa di situ dengan kelembutannya gitu ya, seperti itu. Jadi ada keberlimpahan dari segi materi dan dari segi
dari segi psikisnya gitu ya, itu penuh dengan keberlimpahan, penuh dengan kebaikan gitu ya, dan diberikan keberlimpahan itu untuk orang lain, untuk membantu orang lain, mungkin seperti itu ya, itu dengan kebaikan-kebaikan dia gitu. Jadi istilahnya energi di dia ini sudah penuh dengan keberlimpahan, sudah penuh dengan rasa bersyukur gitu ya. Itu dari keuangan juga mungkin dia ada keberlimpahan di situ. Jadi ya berlimpah itu dari semuanya ada di dianya, dan dengan energi ini dia lebih ke banyak bersyukur karena bisa berbagi, bisa membantu ke orang lain gitu kan. Dengan kebaikan dia, kelembutan dia, materi dia, nah seperti itu ya. Itu. Jadi mempunyai karakter yang seperti itu dianya. Oke, dan kemudian di sini ada letter. Ini karakter dia ini kalau misalkan dikasih amanah nih ya, dikasih amanah atau dia sudah berjanji, dia akan berusaha untuk menepati janji itu gitu ya. Itu karena di sini dia memberikan informasi yang sudah pasti ya, sudah ACC, sudah ada hitam di atas putih seperti itu. Jadi kalau informasi itu kan suatu kata-kata ya, suatu pemberitahuan gitu ya, itu komunikasi mungkin seperti itu. Jadi kalau dia sudah memberikan komunikasi, dia tepati. Kalau sudah dia memberikan janji, ya dia akan menepati apa yang dia katakan, seperti itu ya. Itu orangnya seperti itu. Dan di sini ada always. Oke. Karena tadi ada keberlimpahan ya di sini, dan kemudian juga ada always ya, ini karir dia mapan nih ya. Karir dia mapan, mungkin dia berkarir di suatu instansi atau institusi kepemerintahan ya, itu mempunyai kedudukan, pangkat jabatan yang mapan gitu ya, itu. Atau kalau misalkan dia mempunyai usaha bisnis atau karir di swasta ya, dia mempunyai posisi yang mapan, jabatan yang mapan, usaha atau bisnis sendiri yang sudah mapan, mungkin seperti itu ya gitu. Jadi lebih ke dia mempunyai karakter itu, atau energinya seperti itu. Kalau karakter dengan mempunyai karir yang mapan ya, dia bisa bertanggung jawab orangnya gitu, orang yang bertanggung jawab lah ya itu. Karena otomatis kalau misalkan mau membina rumah tangga pun juga semua orang juga membutuhkan karir kan gitu ya, karir yang menghasilkan keuangan kan gitu ya, seperti itu. Jadi dia lebih ke orang yang bertanggung jawab sih gitu, bertanggung jawab di karir, bertanggung jawab di hubungan juga kan gitu ya. Kalau karir mapan, keuangan mapan kan, untuk di hubungan misalkan menikah pun juga dia sudah siap gitu kan, karena ada pemasukan yang tetap kan gitu, untuk memenuhi tanggung jawab keluarga kan gitu ya. Itu. Dan kemudian di sini ada the ship. Ini kalian LDR hubungannya ya, beda kota, provinsi, atau mungkin bahkan negara di sini ya, itu. Atau mungkin dia merantau, bisa juga ya. Yang pasti dengan energi LDR ini, karena ini seseorang yang akan datang ke Aquarius ya, ini otomatis dia ini sosok yang ingin di kehidupan dia ini ingin selalu ada progres ke depan, ada pergerakan ke depan, ada visi misi yang dia ingin capai gitu ya, benar-benar dia ingin mencapai apa yang ingin dia tuju ya, itu seperti itu. Jadi kayak selalu ada keinginan untuk maju gitu, selalu ada keinginan untuk adanya progres, pergerakan ke depan yang lebih baik gitu, untuk dianya yang mempunyai karakter itu. Dan dia akan datang ke Aquarius dengan memberikan buket ya, memberikan hadiah, kado yang membahagiakan, atau kejutan-kejutan yang membahagiakan, seperti itu ya. Mungkin dia datang dengan membawa hadiah, kado, atau kejutan gitu ya, atau mungkin waktunya yang dia memberikan kejutan di situ gitu kan, waktunya yang tidak diduga Aquarius dia datang gitu ya, seperti itu. Dalam 3 bulan ya, mungkin dia memprediksi dalam jangka waktu itu, tapi untuk
harinya, lah itu mungkin kejutan buat dia gitu, seperti itu ya. Yang pasti di sini dia akan datang dengan memberikan kejutan, hadiah atau kado yang membahagiakan untuk Aquarius itu. Dan dengan energi bukit ini, kalau dia misalkan di hubungan asmara ya, kalau dia menunjukkan kasih sayang, perhatian dia ini dengan tindakan ya, dengan tindakan, dengan apa namanya ya, dengan tindakan ya, itu istilahnya orangnya mungkin nggak romantis gitu ya, nggak romantis, tetapi lebih memilih untuk dia cara menunjukkan kepedulian dia, menunjukkan sisi romantisnya dia ini dengan memberikan tindakan langsung gitu ya, mungkin datang, ketemu, memberikan komunikasi, memberikan kejutan, hadiah, kado, yang pasti yang bentuk tindakan gitu. Nah itu. Dan kemudian di sini ada the home. Ini seseorang ini yang akan datang ke Aquarius ini, dia akan datang ke rumah Aquarius di sini ya, itu datang ke rumah gitu ya, itu. Dan di sini istilahnya mungkin kejutan ini diberikan ke Aquarius dengan bentuk rumah. Dia membelikan rumah Aquarius, bisa juga ya, karena ini energi general ya, banyak orang gitu ya, bisa juga seperti itu. Atau di sini dia akan datang ke rumah Aquarius di akhir tahun 2022 ya, dan ini dia memberikan rasa aman nyaman ke Aquarius yang memang kalian butuhkan di sini gitu ya. Jadi kayak istilahnya agar hubungan kalian ini ada rasa aman, nyaman gitu ya, tenang, tentram, damai gitu kan, layaknya di rumah kan gitu ya, itu. Jadi dia memberikan energi itu ke Aquarius gitu ya. Setelah dia datang kan otomatis kalian memberikan hubungan yang ada rasa aman, nyaman, tenang gitu kan, seperti itu ya, itu. Atau mungkin dia ngerasa ada rasa aman, nyaman, tenang, tentram di situ kalau berada dengan Aquarius, atau sebaliknya Aquarius ngerasa ada kenyamanan di hubungan ini gitu ya. Bisa juga seperti itu. Yang pasti di sini seseorang ini akan datang ke Aquarius dengan karakter seperti itu gitu ya. Itu seseorang ini bisa memberikan rasa aman, nyaman, tenang, tentram ke orang lain, ke orang-orang yang dia cinta, ke orang sekitarnya, sekelilingnya gitu. Atau mungkin di karir dia yang karir yang memberikan rasa aman, nyaman, tenang, tentram, mungkin seperti itu ya. Mungkin dia healer gitu, penyembuh ya, seperti itu ya. Apapun itu penyembuh ya gitu. Biasanya kan istilahnya penyembuh itu bisa kalau di segi medis ya, dokter, perawat gitu kan, seperti itu. Kalau di segi permasalahan ya mungkin segi konseling gitu kan, kemudian healer, kemudian psikiater mungkin yang sejenis itu profesinya gitu. Atau mungkin istilahnya di sini penyembuh di segi dia pintar untuk kalau ada teman yang membutuhkan penyelesaian permasalahan datang ke dia gitu ya, seperti itu bisa juga ya. Yang pasti dia mempunyai energi yang tenang ya, mempunyai energi kalem, tenang, tentram, memberikan kenyamanan gitu orangnya ya, rasa aman gitu, seperti itu. Dan di sini lebih ke orangnya kalem ya, orangnya kalem, tenang, dilihatnya tenang gitu. Itu sih ya, karakternya seperti itu. Oke. Ini seseorang yang akan datang ke Aquarius mempunyai energi itu dan karakternya seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup ya untuk readingan ini. Oh ya, sebelumnya saya minta maaf untuk Aquarius ini, ternyata readingan untuk segi tema ini nih saya upload yang terakhir ya, kemarin lupa kelompat gitu ya. Harusnya Aquarius dulu baru Pisces, tapi ternyata malah justru Pisces yang ke apa? Yang ke upload duluan gitu ya, seperti itu.
Jadi ini terlambat ya tadi, kemarin saya lupa kalau video belum saya upload tentang hal ini gitu, jadi ngeloncat gitu ya. Itu, oke. Ya saya rasa cukup Aquarius, semoga kalian paham. Itu readingannya ya. Kita ketemu dengan video saya yang lain dan saya akhiri. Assalamualaikum.